Dan kemampuan middle manager seperti middle manager yang baru 1 tahun kerja. Artinya 4 tahun pengalaman dia sebagai middle manager itu bukan 4 tahun sebagai middle manager, tapi 1 tahun sebagai middle manager sebanyak 4 kali. And that's totally different thing, teman-teman. So let's begin. Kita akan mulai konten ini dengan cerita dulu di awal. Waktu aku di rumah lagi nonton YouTube soal nge-gym. Jadi for your information, sejak bulan Desember atau Januari kalau nggak salah, aku mulai aktif nge-gym lagi. Nah, waktu aku nge-gym, aku tuh suka nontonin video soal nge-gym, oke? Sampai akhirnya istriku masuk waktu itu ke studio dan dia ngelihat aku sampai nyatet-nyatet tuh hasil dari aku nonton YouTube di soal gym. Istriku bilang, lah yang ngapain kok sampai nyatet-nyatet? Kok segitunya soal nge-gym? Terus aku bilang ke dia, ya iya karena kalau salah posisi dikit, kalau misalnya ini dikit, aku bisa nggak berguna tuh atau nggak optimal latihannya. Dan aku catat tuh postur latihannya, kalau latihan ini harus fokus di mana, yang harus ditahan supaya nggak ikut keangkat apa, itu ada catatannya semua. Alhasil istriku bilang, sayang ini selalu kalau udah suka sama sesuatu mesti ngelihat YouTube dan sebagainya. Dari situ terus aku mikir-mikir, iya ya kayaknya ini aku punya dorongan untuk selalu berusaha untuk memahami, selalu berusaha untuk mengoptimalkan sesuatu itu dari dulu banget. Bahkan waktu aku masih menjadi atlet. Sekedar cerita supaya kamu benar-benar dapat apa maksudnya optimasi ya, mengoptimalkan ya. Dan ini aku bisa sharing soal pengalamanku waktu jadi atlet. For your information, aku gak akan bisa kuliah dulu itu kalau seandainya aku gak jadi atlet. Karena aku masuk ke kampusku di Universitas Surabaya itu karena jalur beasiswa olahraga. It means basketball saved my education. Aku suka basket itu dari SD, main sampai SMA, sampai kuliah. Setelah kuliah awal-awal gara-gara latihan untuk porprov, itu cedera lutut, ACL ku putus dan that's it, selesai karirku sebagai atlet. Tapi ada satu hal yang menurutku menarik untuk aku sharingkan, yaitu waktu aku masuk ke klub ya, ke klub baru, klub basket. Sebelumnya aku di klub A, klub B, klub C. Setiap aku masuk ke klub, aku selalu mulai dari orang yang bukan yang the best, bukan yang terbaik gitu ya. Tapi gak sampai 1 tahun, gak sampai 2 tahun, somehow aku selalu berakhir menjadi kapten. Aku selalu menjadi pemain terbaik, the scorernya. Dan aku shooting guard waktu itu. Salah satu tugasku adalah scoring. 1-2 tahun aku menaiki posisi di kepala pelatihku itu, menaiki anak tangga karir itu sampai jadi yang andalannya pelatihku. Nah, waktu latihan di klub demi klub itu 1-2 tahun aku selalu jadi yang terbaik, dan setelah jadi yang terbaik I get bored ya di klub itu. Anjir gimana nih? I need to learn more. Aku butuh belajar lagi gitu. Selalu cari coach, cari pelatih, tanya program latihannya kayak gimana. Dan yang bikin aku waktu itu cedera salah satunya juga overtraining. Kenapa overtraining? Karena dulu setiap sebelum sekolah aku lari dulu di lapangan KONI 30 putaran. Jadi aku lari like 12 kilometers every single day, jam 4:30 subuh. Setelah lari ada latihannya sendiri, abis itu baru ke sekolah, mandiku di sekolah. Se-committed itu aku untuk improving my skills. Long story short, waktu aku main basket, ada satu orang di klubku yang terakhir, dia sangat expert ya. Dulu dia sempat jadi pemain di Pacific Surabaya tuh. Momen ini yang aku bisa ceritakan ke kamu. Setelah aku tahu dia dan kemampuannya dia yang somehow luar biasa, extraordinary, gak ada orang yang bisa jaga dia. Momen itulah yang bikin aku pengen memiliki kemampuan itu. Spesifik kemampuan itu, kemampuan untuk dribble, tenang, set membuat lawan lengah, dab, pura-pura ngatur, tiba-tiba crossover, boop, ngedrive. Oke? The end and scoring. Dari ngelihat dia itu, aku bener-bener pelajarin, aku pernah diem ngerekam dia waktu main. Dia kan main sama kelas yang lebih tinggi kan, aku ngerekam, aku liatin terus what's happen, apa yang terjadi. Sampai pada suatu kesempatan aku pernah main tanding bareng sama dia. Dan ini kesempatanku untuk menjaga dia gitu kan. Dan waktu ngejaga, aku udah tahu kelebihan dia apa, fokusnya apa. So I tried my best
to defense him, oke? Waktu aku bertahan dari dia dan aku tahu, nah ini nih, dia bentar lagi crossover nih. Dia bentar lagi akan masuk nih ke sebelah kananku nih. Tep. Dan waktu dia melakukan gerakan yang aku sudah hafal, aku liatin di handphone, poof bro, he's gone. And that's crazy. What the hell? Secepat itu. Dari detik itu aku bilang ke dia setelah break, Mas aku pengen mas belajar kayak kamu. Apa yang kamu latih? How can you run that fast? How can you do it gitu. So setelah aku ngobrol sama dia ngasih tahu aku itu akselerasi sana, itu quickness gini. Oke. Dan sejak saat itu waktu aku jogging ke Koni yang biasanya aku cuman lari bukan jogging, bukan sprint juga, tapi aku belajar latihan untuk mempercepat kecepatanku di tengah berlari. So lari, abis itu sprint. Wup, waktu bagian lurus di lapangan lari itu, bagian belok aku larinya santai lagi, di bagian lurus sprinting lagi. Wup, terus gitu. Jadi latihanku udah termodifikasi. Sekarang setiap track lurus aku sprint. Dan somehow pelan-pelan itu ngebuat aku punya akselerasi yang tinggi. Dan pelan-pelan aku belajar benar-benar memahami apa yang dia lakukan. Oh ternyata ada gerakan-gerakan yang kalau orang awam ngeliat gak sadar. Contohnya waktu dia sok-sokan ngatur teman-temannya, woi sana. Atau saat dia menggunakan bola matanya seakan-akan ngeliat sana, tiba-tiba puff ngilang. Nah gerakan mata yang simple itu ternyata membuat orang yang bertahan menjaga dia lengah. Dan justru hal-hal yang kayaknya kecil kalau ini gak dilakukan gak mempan bro jurusnya, ngerti gak? Orang yang bertahan itu jadi tetap bisa ngejar kita. Semakin aku pelajari sepertinya dalam dunia kerja profesional apapun itu yang membedakan expert dan bukan itu persis kayak yang dilakukan mas-mas kaki setan itu. Dia sangat cepat seperti setan bro. Mas-mas itu dia tahu hal-hal kecil yang ternyata sangat penting efeknya terhadap teknik yang sedang dia lakukan. Indeed, bener juga. In everything kalau kamu pikir-pikir yang membedakan expert sama yang non-expert atau yang ngaku-ngaku expert is on the details. Dan seberapa lama dia mengasah kemampuan itu dan secara sadar mengasah kemampuan tersebut. Dan di basket teman-teman ada banyak sekali kemampuan. Kalau untuk shooting guard ya ada kemampuan shooting, kemampuan dribbling ya kan. Dribbling itu ada banyak teknik, ada inside out, ada crossover, ada hesitation and so on. Dan di setiap kemampuan itu kalau kita datang ke lapangan hanya untuk latihan ngikutin drill yang dikasih pelatih kita, lalu kita main. Jadi setelah latihan itu mesti ada gamenya kan. Game ini waktunya main gitu, latihan main. Kalau kita cuma ngikutin latihan itu, mau latihan setiap hari pun kemampuan kita tidak terasah dengan optimal. Yang mengoptimalkan latihan kita adalah deliberate practice. And this is what I'm going to share. Deliberate practice. Dengan tujuan apa? Mengoptimasi apa yang akan kita kerjakan di tempat kerja. Contohnya gini. Sorry. Kita belum kenalan ya. Kenalin, namaku Hasan Askari. Sorry terlalu antusias. Namaku Hasan Askari, aku founder dari Ace Human Resource dan aku adalah konsultan SDM dan pengembangan karyawan, terutama di leadership dan sales yang mungkin aku nggak pernah kenalin ya. Expertise konsultanku adalah di development team sales. Dan I know a lot about salesmanship. Sedikit informasi soal sales misalnya, ada banyak kemampuan, ada skill set yang banyak yang butuh dimiliki oleh seorang sales. Dan ada sales proses juga saat kita menjual sesuatu, apalagi business to business, B2B kayak bisnisku. Klien-klienku yang aku buatin program pengembangan salesnya juga sama, ada yang B2B, business to business, ada yang B2C. Nah di kemampuan sales itu ada banyak sekali yang harus dilatih, tapi kalau trainingnya hanya training di kelas, trainingnya hanya menyampaikan soal salesmanship itu seperti apa, tanpa ada deliberate practice, seperti waktu aku latihan shooting yang literally sehari 100 kali tembakan dari satu titik, 100 kali tembakan dari titik 90 derajat, 100 kali tembakan dari 45 derajat ya, di 3 point itu tengah, samping dan pinggir, sideline itu. 100. Kenapa kok harus diulang-ulang sebelum pindah-pindah? Itu yang namanya deliberate practice.
Nah, di sales karena kemampuannya ada banyak, kadang perusahaan itu hanya memberikan sales training di kelas, nyampein sales proses dari awal sampai akhir dengan satu kali contoh, yang penting materi udah disampaikan, lalu berharap tim salesnya berkembang. That doesn't work. Buang-buang duit itu. Kenapa? Karena alih-alih kita fokus ke satu hal dan kita drill, kita tempa di satu kemampuan itu. Misalnya saat menjalin raport, menjalin hubungan dengan calon prospek. Apa yang harus disampaikan, gesturnya seperti apa, tingkat keramahannya seperti apa, menunjukkan autoritatif seperti apa, dan kita latihan ulang-ulang terus. Disuruh role play. Alih-alih kita melakukan itu, kita malah pukul rata latihannya. Nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah kamu fokus, ini mau latihan bagian apa. Di sales prosesmu itu, di bagian apa yang mau kamu sasar, versi terbaiknya seperti apa, di role play kan, diajarkan, orang suruh role play, ayo kamu role play, ayo nyapa customer gimana. Enggak, stop dulu, kurang, ini harusnya diginiin. Enggak, stop dulu, tadi matamu ngelihat ke kanan kiri. No bro, I'm your customer. Ulang ya, sekali lagi. Good, inimu udah bagus, yang ini masih kurang. Ulang lagi. Good, it's even better. Lakukan lagi. Good. Doing it again. Good. Nah, dari situ dengan feedback yang cepat ya, progres bisa terlihat. Optimasi itu dilakukan ketika kita benar-benar melihat pekerjaan kita breakdown dan kita mau improve yang mana. Kita pilih, lalu kita latihan habis-habisan di satu titik itu. Lalu sambil kita catat apa yang kurang, apa yang udah bagus. Kalau misal kita nggak tahu blind spotnya kita, ya kita harus tanya ke atasan kita, Pak, ini hasil pekerjaanku Pak. Coba Pak kasih feedback. Enggak kok, udah bagus, ini udah bagus. No Pak, apa yang bisa aku improve? Dan satu mentalitas ini, bahwa kamu tidak belajar, itu yang akan bikin kamu berbeda dalam jangka waktu 1 tahun. If you keep doing this, oke? Nah, secara konsep, mengoptimalkan artinya demikian. Kita melihat apa yang kita lakukan sehari-hari dari awal kerja sampai pulang. Yang paling banyak aku lakukan itu yang mana? Aku pilih ini sekarang aku di level berapa. Kalau dari 1 sampai 10 expert banget di pekerjaan itu. Lalu aku pilih bagian yang mana yang mau aku latih. Jadi waktu aku mau berlatih, bekerja, mengerjakan pekerjaanku ini, aku sambil punya pikiran I want to improve on this particular task. Dan aku harus bisa mengukurnya. Before and after, gradual training. Setelah aku lakukan, aku lihat kecepatannya kah yang mau aku improve, akurasinya kah, analisisnya kah. Karena ada seorang accountant yang dia merasa expert hanya karena dia cepat dalam bekerja, dalam membuat laporan keuangan. Tapi yang membedakan expert dan bukan hanya kecepatan, tapi juga akurasi. Dan bukan hanya akurasi, tapi juga ketajaman dalam menganalisa problem. Selain menganalisa, seorang expert juga bisa memprediksi what will go right and what will go wrong. Kalau aku melakukan ini, kemungkinan yang terjadi ini dan sebagainya. Now, to become that level of expertise, you have to do what I called or what they called deliberate practice. Bisa difahami ya teman-teman ya, itu konsep awalnya. Lalu kita masuk ke gimana caranya kita mempelajari, kita bisa menjadi expert dengan menggunakan metode deliberate practice itu untuk mengoptimalkan hal-hal di kehidupan kita, terutama di dunia kerja. Kalau misalnya kamu baca bukunya Malcolm Gladwell, The Outliers. The Outliers itu yang mempopulerkan kembali karya seorang peneliti yang bernama Eric Anderson atau siapa ya, correct me if I'm wrong ya. Eric Anderson itu yang soal 10.000 jam. Malcolm Gladwell nulis lagi dan populer bahwa seorang expert itu ternyata di rata-rata dia spend time 10.000 jam. Lalu populer di kepala masyarakat bahwa kalau aku menjadi expert I have to spend 10,000 hours. But that's wrong. Karena Malcolm Gladwell menggunakan metrik yang salah. Memang kalau dilihat secara data, rata-rata expert itu spending 10.000 jam di field tersebut. Pianis kek, drummer kek, atlet kek, mathematician kek. Tapi yang bikin mereka expert bukan 10.000 jamnya. Ini yang sayangnya miss ya di masyarakat ketika baca bukunya Malcolm Gladwell. Yang bikin expert di sana menjadi expert adalah how they spend their 10,000 hours. Bagaimana mereka spendingnya?
Karena kalau spending time-nya kayak tim basketku yang dulu, yang kalau latihan hanya waktu latihan doang, mau 10.000 jam pun gak akan jadi expert. Just mindlessly training, mindless tuh gak intensional, gak disadari, gak fokus mau belajar yang mana. Ya pokoknya latihan. Begitu pula para pemimpin yang merasa kemampuan memimpinnya akan meningkat hanya dengan dia punya jabatan dan mulai memimpin. No, ada banyak kemampuan dalam kepemimpinan. Dan kamu harus bisa nge-breakdown apa aja kemampuan itu, lalu kamu pilih satu kemampuan kecil, gimana meningkatkannya, metrik apa yang akan aku gunakan, tolak ukurnya apa, and how to learn. Dan kalau misal aku sudah jadi pemimpin 10.000 jam, otomatis jadi pemimpin yang expert, maka semua orang akan expert, iya kan? Apalagi karyawan-karyawan di Indonesia. Berapa banyak kamu lihat karyawan yang di CV-nya pengalamannya 10 tahun ke atas, 5 tahun ke atas. And this is weird loh, kalau kamu ngelihat dari sudut pandangku ya sebagai konsultan yang ketemu dengan berbagai macam pemimpin dan karyawan yang udah bertahun-tahun di level yang sama. How can you miss it? Gimana kamu bisa melewatkan itu? Contoh ya, aku ngelihat ada CV-nya orang, dia interview untuk perusahaan klienku. Dia 7 tahun di industri ekspor impor. Dia posisinya middle manager lah. Tapi waktu aku lihat CV-nya dia selama 4 tahun lebih di level yang sama. Dan kemampuan middle manager seperti middle manager yang baru 1 tahun kerja. Artinya 4 tahun pengalaman dia sebagai middle manager itu bukan 4 tahun sebagai middle manager. Tapi 1 tahun sebagai middle manager sebanyak 4 kali. And that's totally different thing teman-teman. Kamu punya pengalaman kerja sebagai sales, sebagai akuntan, sebagai staff finance 5 tahun. Tidak serta-merta kemampuanmu seperti orang punya pengalaman 5 tahun. Karena tergantung gimana kamu spend your 5 years. Sampai sini bisa dimengerti ya. Karena kalau 8 jam kerja, kamu pikir-pikir ya, 8 jam kerja dikali 10 tahun kamu kerja dan seminggu kamu kerja 5 hari, kalau kamu hitung itu nggak butuh sampai 10 tahun untuk mencapai 10.000 jam. Tapi kenapa orang-orang yang pengalamannya lebih dari 10 tahun sometimes masih di level intermediate alih-alih di level advance di pekerjaan mereka? Itulah yang menurutku salah dari penafsiran masyarakat soal bukunya Malcolm Gladwell. Bukan 10.000 jamnya, it's more about the quality than the quantity. Now when we talk about quality berarti kan kita harus mau nih spending time gitu ya. Salah satu hal yang bikin aku waktu nge-gym itu sampai belain nonton YouTube untuk learning adalah karena aku merasa investasiku di waktu aku nge-gym itu lumayan banyak. Bukan duitnya tapi di waktunya. Imagine it, aku harus spending time 60-90 menit setiap latihan dan aku berusaha seminggu minimal 3 kali lah. Maksimal 4 kali, oke? 3-4 kali. Kalau 90 menit yang aku spend ini tidak memberikan hasil yang optimal karena aku nggak tahu cara latihan yang benar, maka aku mengorbankan 90 menit yang harusnya bisa buat aku belajar sama anakku, main sama anakku, ngajarin Husein berhitung bercerita, dongeng sama dia, main kereta-keretaannya. Paham gak sih? 90 menit itu mahal buat aku karena aku harus mengorbankan waktu bersama keluargaku. So I have to know why nge-gym ini penting. Kalau misal aku gak tahu kenapa nge-gym ini penting, maka aku gak akan mau mengeluarkan effort 90 menit per hari selama 3-4 kali per minggu dengan mengorbankan waktuku bersama keluarga. And I am very valuing my time with my family. Ini menjawab kenapa sebagian orang bahkan sebenarnya udah punya growth mindset. Udah tahu konsep deliberate practice tapi tetap gak melakukan. Kenapa? Because they don't know why. Mereka gak tahu kenapa penting untuk belajar. Kenapa penting untuk meningkatkan level kemampuan dia di tempat kerja. Kenapa kok aku harus mengembangkan kemampuanku. Dia gak ngerti kenapanya. Jadi one thing that you have to understand teman-teman. Hanya dengan mengerti dan memahami konsep ini gak akan bikin kamu mau put extra miles, put extra effort untuk mengembangkan kemampuanmu. This is you have to understand. Karena gak sesederhana mengetahui dan memahami caranya untuk membuat hidupmu berubah. You get to actually be willing to invest, right?
Oke, cek iklan sebentar teman-teman. By the way, aku punya grup WhatsApp dan membership namanya Future Leader buat kamu yang serius ingin mengakselerasi karir. Di situ kita akan berdiskusi soal karir dan dunia kerja, di mana setiap bulan akan ada 1 kali sesi workshop via Zoom yang materinya selalu kita update, dan kamu juga bisa nonton semua recorded kelas profesional yang udah ada hampir 50 episode, dan aku juga udah buatin guide-nya kalau kamu mau rewatch dari episode mana lalu kemana yang terbaik untuk kamu, udah kita kategorisasi juga. So, if you want to accelerate your career, please consider untuk join membership Future Leader. That's it. Thank you very much. Kita kembali ke konten. So, PR kita setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu memperbanyak kualitas kita dalam belajar, dalam mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, dan nanti kita akan masuk gimana cara menerapkannya di pekerjaan kita sehari-hari secara konkret ya. Tapi kita juga harus tahu kenapa kok kita harus berinvestasi banyak untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas ini. Kalau udah ngomongin soal kerja, nyari kenapa aku harus deliberate practice, kenapa aku harus mengoptimalkan pekerjaanku, seringkali di otak kita ada penolakan. Halah mas, ngapain harus segitunya? Gajiku aja di bawah UMR. Halah mas, kerja cuma dibayar sekian kok sampai segitunya, mau belajar perusahaan gak ngasih kita apa-apa lagi kok. This is valid. Make sense. Ini emang terdengar masuk akal teman-teman. Tapi kalau kamu benar-benar mau mikir, ya justru karena kamu gak mau digaji segitu-gitu aja terus, kamu harus kelihatan lebih valuable dibanding karyawan lain. Justru karena kamu benci kerja di bawah UMR, you have to improve on yourself. Sehingga CV-mu bisa lebih baik karena ada achievement-nya dan ada proof dari hasil kerjamu yang bisa kamu ceritakan ke interviewer saat kamu mencari pekerjaan yang menggaji kamu lebih tinggi. Ya dong, kalau kamu mikir bahwa aku ngapain ngeluarin effort besar karena gak layak gaji yang aku terima, lo kan ya counterintuitif justru. Dan aneh malah, loh kamu kan gak suka digaji di bawah UMR, kenapa gak nyari di tempat lain? Susah mas, gak segampang itu. Loh lah iya, karena susah kamu harus bisa membedakan dirimu dengan orang lain, kan gitu. And you can differentiate yourself from your peers dengan orang yang seusia sama kamu, selevel sama kamu, dengan kamu menjadi jauh lebih expert dibanding orang-orang yang seusia sama kamu, kan gitu. So there is actually no excuse to not doing this, untuk tidak secara sadar mengoptimalkan apa yang selama ini memang sudah kamu lakukan. Oke? Sekarang kita ke penutup, yaitu gimana caranya melakukan deliberate practice ini dengan seoptimal mungkin. Oke? Step pertama yang harus kamu lakukan untuk melakukan optimasi ini ke dalam pekerjaanmu adalah intentionality. Intentional itu secara sengaja. Secara sadar, secara sengaja aku mau improve apa. Yang kedua adalah hal yang menurutku paling penting, yaitu feedback loop. Feedback loop. Jadi ketika you try to do better, ketika kamu berusaha melakukan dengan lebih baik ya, apapun yang kamu lakukan secara intensional, kamu selalu mencari feedback. Kalau bisa dapat feedback dari atasan, good. Kalau nggak bisa, coba bikin sendiri. Dengan misalnya kamu kasih stopwatch waktu kamu kerja. Untuk meningkatkan kecepatan, kamu fokus ingin bisa kerja lebih cepat, lebih efisien, kamu pakai stopwatch. Before, after, setelah beberapa hari kamu fokus untuk kerja dengan lebih cepat, kamu lihat gradual kecepatanmu meningkatnya seberapa, terus kamu lihat apakah benar-benar ada peningkatan di kecepatanmu. Itu feedback. Feedback bisa dari eksternal, bisa juga dari kontemplasi. Kontemplasi salah satunya dengan membuat metrik sendiri. Apa yang bagus, apa yang kamu incar, lalu kamu lihat apakah aku berprogres ke sana. Tanpa adanya feedback loop, you won't know bahwa kamu telah berprogres. Kamu gak akan tahu, kamu gak akan sadar apakah kamu berprogres atau enggak. Jadi aspek yang kedua dalam deliberate practice menurutku paling penting adalah feedback loop. Sama kayak waktu timku berusaha mentraining, memberikan program pengembangan untuk tim sales di lapangan. Proses latihannya sangat detail, sangat spesifik ke kemampuan yang paling sering dilakukan sama salesnya. Lalu tim field trainer kita akan memberikan
role play berkali-kali dan feedbacknya instan. Salah satu kesalahan yang dulu pernah kita lakukan adalah waktu melakukan role play dari salah satu proses pembelajaran, itu si trainee-nya, orang yang sedang kita latih, itu kita suruh role play dari awal sampai akhir. Misalnya dia baca skrip penjualan dari intro sampai closing sampai handling objection misalnya ya. Nah setelah baca si trainernya nyatet tuh yang miss di mana, baru disampaikan, Mas yang ini udah bagus, yang ini masih kurang, ini intonasinya gini. Ternyata itu nggak bagus juga. Walaupun udah ada feedback, itu udah jauh lebih bagus daripada yang nggak punya feedback ya. Tapi kalau feedbacknya lambat dan ada banyak feedback dalam sekali kerja, itu biasanya membuat otak kita overwhelmed. Waduh, it's too much, it's too many, dan bikin kita down. Aduh, banyak juga ya yang masih kurang ya. So, program kita sekarang kalau kita ngasih pengembangan sales, waktu role play, specifically on role play, kita ngasih tahu ke mereka, trainee-nya, teman-teman nanti waktu role play, izinkan kita untuk nge-cut prosesnya dimanapun ya. Dan ini bukan berarti hal buruk. Semakin banyak kita ngasih feedback langsung, itu artinya akan semakin cepat kamu belajar. Jadi nanti kamu waktu ngomongin di momen apapun itu, ketika aku bilang stop, langsung stop ya. Nah dari situ kita berubah kan. Jadi waktu trainee-nya menyampaikan gitu, role play menyampaikan apa yang dia sampaikan biasanya ke customer, langsung kita cut. Stop Mas, tadi kamu waktu ngomong ini, kamu kurang ini. Waktu kamu ngomong gini, kamu tadi keluar skrip. Waktu kamu ngomong gini, tadi intonasinya kurang meyakinkan. Harusnya kayak gini Mas, coba ulang Mas. Oke, dia ngulang, kurang Mas, kamu kurang ini. Langsung tuh feedbacknya tuh direct. Dan semakin cepat antara belajar dan mendapatkan feedback, progresnya semakin cepat. Dan itu bisa dibuktikan dari kecepatan klien kita, karyawan-karyawannya berprogres dalam meningkatkan kemampuan penjualannya. And it works. So that's the power of feedback. Dan semakin cepat, semakin detail feedbacknya, semakin bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita masuk ke mentalitasnya. Kenapa aku bilang mentalitasnya? Karena di yang ketiga ini soal zona nyaman. I mean, ketika kamu secara intensional fokus untuk berlatih dan kamu secara intensional juga meminta feedback, tapi kamu masih merasa nyaman teman-teman waktu kamu berlatih, ini artinya kamu berada di zona nyaman, and that's not strong enough, standarnya kurang tinggi. Sama seperti waktu aku nge-gym, ternyata nge-gym itu efek yang paling penting adalah waktu kita lagi capek-capeknya, lagi gak kuat-kuatnya, kita harus paksa karena saat itulah otot kita mengalami hypertrophy. Begitu pula latihan. Ketika kamu lagi santai, kamu belajar tapi sambil relax, sambil kayak gak sedang belajar, berarti standarnya kurang tinggi. So you have to pay attention on this particular thing yang namanya comfort zone. Kalau kamu lagi berniat belajar, sudah seharusnya kamu sedikit merasa overwhelmed. Kamu sedikit merasa stres. Aduh masih kurang aja, aduh masih gagal aja. Sudah seharusnya. Karena kalau enggak berarti kamu kurang tinggi standarnya. Now that's the three things yang harus kamu mulai biasakan ketika kamu mau mengoptimalkan bagian tertentu dalam pekerjaanmu. So contoh konkretnya sekarang. Jika seandainya kamu seorang sales. Dan ini lagi ngomongin sales B2B ya. Waktu kamu present. Kalau kamu deliberating to doing better, deliberate practice ya. Latihan secara intensional. Waktu presentasi dan misalnya seminggu kamu ada jadwal presentasi 2-3 kali ya. Tergantung seberapa padat jadwal presentasimu. Kamu perhatikan betul tuh saat presentasi ini di bagian mana, di slide keberapa, di kalimat yang mana yang kamu melihat gerak-gerik dari calon customermu mulai kehilangan interest. Di bagian mana yang kayaknya momentumnya hilang. Atau jangan-jangan dari awal gak pernah dapat momentum. Dari awal gak pernah bikin customer ini tertarik. Therefore yang perlu aku perbaiki adalah di 30 detik pertamanya. Di 1 menit pertamanya. Kenapa dia harus meluangkan waktu untuk dengerin presentasiku. Apa yang akan didapat untuk perusahaan dia jika dia menggunakan jasa dari perusahaan yang sedang aku berusaha jual. Itu harus dicatat semuanya. Di mana failnya. Jangan presentasi outputnya hanya berhasil closing Pak, gagal Pak, ditolak Pak, terlalu mahal Pak, gini Pak. No, but you need to be very very detailed. Di bagian mana? Nah itu yang membedakan deliberate practice sama sekedar kerja teman-teman. Kerja yang menghilangkan kewajiban sama kerja yang sambil belajar untuk
meningkatkan kemampuan kita. Itu kalau sales. Kalau misal kamu manajer gimana? Kamu misalnya manajer operasional. Kamu sering handle bottleneck di departemenmu. Kamu sering melakukan review sistem. Kamu sering melakukan review proses. Kalau kamu mau jadi manajer operasional yang lebih ahli, kamu gak hanya bekerja menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat itu. Tapi kamu benar-benar fokus. Aku pengen belajar apa ya? Kenapa ada masalah 2 kali berulang? Dan sebagai manajer, salah satu kewajibanmu adalah memastikan flow dari prosesnya sudah sempurna. Artinya kebocoran-kebocoran itu gak boleh terjadi 2 kali dong. Dan kalau ada masalah 2 kali datang, kamu gak boleh bangga hanya dengan kamu menjadi pemadam kebakaran yang baik. You have to think about the process. Di bagian mana ya dari sistem kita yang membiarkan orang melakukan kesalahan ini berulang kali? Oh, kayaknya di SOP kita ada yang kurang, pantesan orang meremehkan SOP kita karena nggak ada ini, bla 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 bla. Dan kalau manajer operasional itu teman-teman nggak mencatat waktu kerja, dia nggak literally taking notes what went wrong, what went right, gimana dia bisa dapat feedback? Sedangkan manajer jarang mendapatkan feedback dari atasannya yang biasanya udah level direksi atau asisten direksi. Manajer udah seharusnya mampu menyelesaikan masalah sendiri. Kalau kamu gak nyatet, gimana kamu bisa dapat feedback? Paham ya maksudnya ya? Jadi deliberate practice itu butuh yang namanya intentionality, butuh yang namanya feedback loop, dan butuh yang namanya discomfort zone. Dan kalau kamu berhasil menginstal mindset baru itu, mindset optimizing pekerjaanmu, selalu di kepala kamu menanyakan apa yang belum optimal, di proses mana yang belum optimal, apa yang masih bisa aku improve. Kalau itu selalu ada di kepalamu saat kamu kerja, maka tinggal tunggu waktu 30 hari, 90 hari, setahun, kamu akan berada di level yang jauh berbeda dengan orang-orang di usiamu atau yang dulunya ada di levelmu. You will start to realize bahwa setelah 3 tahun kerja, teman-temanmu masih ada di sana dan kamu udah berprogres jauh terbang lebih tinggi dibanding mereka. And that's it teman-teman. Itu tadi materi yang bisa aku sharingkan ke kamu. By the way, kalau kamu mau menghubungi kita di Ace Human Resource, kamu bisa hubungi kami lewat website kita atau kamu bisa menghubungi admin kita, Amira, di nomor yang udah kita masukkan di deskripsi video ini. Thank you very much teman-teman. Kalau kamu suka, tolong like, comment, subscribe, dan juga share konten ini ke teman-temanmu. Aku Hasan Askari, thank you very much. I'll see you next content.